Apa yang harus disembunyikan cuma selembar kertas. Tapi itulah Indonesia. Hal-hal yang seharusnya bisa diselesaikan dengan gampang, justru dibuat susah. Nah, nih saya mau nunjukin soal ijazah. Apa yang harus disembunyikan? Cuma selembar kertas, saya simpan semua lengkap. Ijazah TK ada. Tunjukin aja, nggak masalah. Nih, ijazah SD, saya masih simpan rapi. Ijazah SMP, SD ada. Lengkap. Nih, kemudian ijazah SMP, saya ada. Hanya selembar kertas yang sebenarnya mudah untuk ditunjukkan. Ijazah SMA masih simpan, semuanya lengkap. Dan lagi-lagi bukan sebuah lembar yang sakral yang harus disembunyikan. Ijazah kuliah masih saya simpan di Universitas Erlangga. Dan ini ijazah kuliah di Trisakti. Semuanya lengkap. Cuma 5 lembar kertas. Bukti kalau seseorang pernah sekolah, pernah belajar, pernah berproses. Nggak ada yang aneh. Nggak ada yang perlu dirahasiakan. Tapi jadi ribet kalau udah nyangkut pejabat. Selembar kertas bisa bikin heboh satu negara. Kira-kira nih, siapa yang diuntungin dari semua kegaduhan ijazah ini? Sampai-sampai rakyat lupa kalau ada yang pernah menjanjikan 19 juta lapangan kerja waktu kampanye kemarin. Demikian Cekno kali ini, saya Rizky Hasan. Tetap kritis, tetap waras, merdeka. Ini aku makin kesini tuh makin mencuriga kalau Pak Jokowi itu memang benar-benar pakai ijazah palsu. Bahkan ada orang bilang, ijazah SD Jokowi aja palsu loh. Gila nggak itu? Makanya aku sekarang, kalau lihat sidang sekarang ya, ini sidangnya itu bahkan data-data Pak Jokowi udah dimusnahkan dari KPU gitu loh. Jadi tidak ada data-data Jokowi di KPU. Orang-orang bilang gitu, loh ini kok dimusnahkan? Menurut saya itu kan data-data negara. Dan juga kalian tahu nggak, tuduhan terhadap Hakim MK yang dianggap kalau Hakim MK itu adalah pakai ijazah palsu. Dia tuh langsung tunjukin ijazah aslinya dan juga langsung tunjukin foto-foto dan bukti-bukti lainnya. Pertanyaanku gini, apa salahnya Pak Jokowi itu tunjukin ijazah aslinya di depan publik? Gak ada salahnya kan seperti Hakim MK ini. Ini Hakim MK loh ini. Hakim tertinggi di Indonesia udah. Dia tunjukin ijazah aslinya. Tanpa ragu-ragu dia itu. Emang salahnya apa? Dia itu tidak mendapatkan masalah apapun. Malah ini salah satu jalan untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi kenapa kok Pak Jokowi tidak mau menunjukkan ijazah aslinya? Maksud saya jangan bawa ke Polda. Tunjukin aja di depan wartawan seperti yang dilakukan Hakim MK ini. Supaya masyarakat puas gitu. Ini aku malah menjadi curiga kalau Pak Jokowi itu memang benar-benar ijazahnya itu palsu. Gimana pendapatan kalian? Orang ini omongnya itu berubah-ubah. Tentu saja omongan saya berubah-ubah. Karena saya dukung Pak Jokowi, tapi otak saya itu tidak bodoh. Aku menyatakan kalau Pak Jokowi itu sangat mencurigakan. Bahwa kalau UGM aja deh, UGM itu tidak bisa membuktikan ijazah Jokowi asli atau tidak gitu. Tidak bisa. Yang seharusnya yang kita selidiki itu adalah UGM sama KPU. Tapi di Surakarta, data-data Jokowi itu udah dimusnahkan, udah tidak ada lagi data-data Jokowi itu. Jadi kalau misalnya di Surakarta aja, di KPU di sana itu udah dimusnahkan data-data Jokowi, ya pasti di DKI Jakarta udah dimusnahkan semua data-data Jokowi gitu loh. Mereka itu tidak berani memberikan data-data Pak Jokowi, karena mungkin memang ijazahnya itu palsu gitu loh. Itu makanya aku menyatakan, kalau misalnya kita selidiki kasus ijazah Jokowi ini, memang datanya itu udah tidak ada gitu, tidak ada. Sekelas Hakim MK aja tunjukin ijazahnya di depan wartawan, di depan seluruh masyarakat Indonesia bahwa tuduhannya selama ini terhadap dirinya itu tidak benar. Karena Hakim MK itu pernah dituduh pakai ijazah palsu dan tidak punya ijazah malah. Akhirnya dia itu menunjukkan dan juga menunjukkan ijazah asli, menunjukkan foto-foto waktu kuliah dan juga bukti lainnya. Masa Pak Jokowi tidak mau menunjukkan ijazah aslinya? Karena apa? Alasannya apa tidak mau menunjukkan ijazah aslinya gitu loh. Kalau Pak Jokowi tidak mau merusak nama baiknya ya tinggal tunjukin aja. Nama baik itu pasti dipulihkan karena menunjukkan. Ya, teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton yang cukup menarik ini, ada banyak sekali yang menjadi tanggapan-tanggapan teman-teman kita dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini, yaitu mengenai ijazah daripada Pak Joko Widodo. Nah, di sini ada yang berkomentar teman-teman, karena memang tidak punya ijazah yang asli, apa yang mau ditunjukkan. Nah, di sini masyarakat mengatakan apa yang mau ditunjukkan oleh Pak Joko Widodo ini, karena memang dia tidak punya ijazah asli, karena sampai sekarang 99% teman-teman masyarakat menganggap bahwa ijazah daripada Pak Jokowi ini adalah palsu, karena sampai sekarang pun Pak Jokowi masih belum bisa menunjukkan ijazah aslinya kepada masyarakat, begitupun kepada atau di dalam publik teman-teman. Nah, ijazah itu tanda orang bersekolah. Bersekolah berarti dia pernah berpikir itu jaksa bisa dicontoh
publik tanya ijazah langsung ditujukan itu tanda orang sehat, orang waras, nggak macam-macam. Nah di sini juga kita melihat bahwa ijazah itu adalah salah satu kebanggaan bagi semua orang. Kalau memang kita punya ijazah asli atau tidak ada yang perlu ditutup-tutupin di situ, tapi kenapa tidak mau menunjukkannya seperti yang kita lihat di video tadi, mulai dari TK sampai pun dia tamat atau S1 atau semua ijazah yang dia punya dia keluarkan, bahwa itu tandanya dia bangga bahwa dia sudah bersekolah atau selama ini dia sudah bersusah payah untuk kehidupan atau untuk masa depannya. Nah di sini juga banyak mengatakan itu, teman-teman kita mengatakan itu kalau orang menunjukkan ijazah aslinya itu adalah tanda orang itu adalah waras dan sehat. Nah ini adalah suatu sindiran kepada Pak Jokowi, bahwa Pak Jokowi saat ini dia tidak bisa menunjukkan bahwa dia masih belum waras atau belum sehat pikirannya. Itulah tanggapan-tanggapan teman-teman kita dalam menanggapi video ini. Nah, kalau data ijazah itu di Surakarta dan di DKI Jakarta sudah dimusnahkan, sedangkan Jokowi tidak mau menunjukkan, maka ijazah Jokowi perlu dipertanyakan keaslian ijazahnya Jokowi dan patut diragukan. Nah, di sini juga teman-teman kita mengatakan bahwa kalau Pak Jokowi ini masih belum bisa menunjukkan kepada publik atau pada masyarakat bahwa dia itu punya ijazah asli, dan itu adalah salah satu pertanyaan bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah patut diragukan atau bisa dikatakan saat ini adalah palsu, teman-teman. Nah, lanjut lagi, mantap sekali Pak. Mulai tunjukkan ijazah masing-masing, tidak bakalan rugi. Tunjukkan ijazah malah membanggakan, apalagi sekolah berkelas. Nah ini juga kita melihat bahwa tanggapan-tanggapan teman-teman kita adalah mengatakan ayo rame-rame kita menunjukkan ijazah kita, karena itu adalah salah satu kebanggaan bagi kita masing-masing yang sudah bersekolah. Apalagi kalau sekolah itu adalah sekolah itu atau kita kuliah itu adalah di universitas atau sekolah ternama seperti Pak Joko Widodo ini. Dia asal usul ijazahnya itu katanya dari UGM atau Universitas Gadjah Mada, adalah itu universitas ternama. Seharusnya Pak Jokowi ini bangga menunjukkan ijazah karena dia adalah lulusan dari universitas ternama. Nah, lanjut lagi. Kalau lembaga dan institusi terkait sudah kong-kali-kong melindungi kejahatan rakyat, mau berharap apa tentang keadilan negara ini? Kayak tidak paham aja sih, gimana mau tunjukkan ijazah wong tidak ada ijazahnya. Makanya sampai kapanpun tidak akan bisa ditunjukkan tuh barang. Nah di sini juga kita melihat bahwa masyarakat Indonesia sekarang banyak sekali menganggap kasus ijazah daripada Pak Jokowi atau ijazah daripada Pak Jokowi ini adalah tidak ada keaslinya. Bahkan masyarakat Indonesia banyak yang gaduh pada saat ini atas masalah ijazah daripada Pak Jokowi. Dengan itu banyak sekali masyarakat mengatakan bahwa Pak Jokowi segera menunjukkan ijazah aslinya agar tidak terjadi kegaduhan kepada masyarakat lainnya. Percayalah Pak Bambang, Tri Jokowi tidak punya ijazah sama apalagi ijazah UGM, mustahil. Nah, intinya Jokowi tidak pernah kuliah dan SMA juga diragukan. Nah, di sini juga kita melihat bahwa tanggapan-tanggapan masyarakat atau teman-teman kita yang lain bahwa Pak Jokowi ini tidak pernah bersekolah atau kuliah dan juga SMA, apalagi dia dikatakan adalah lulusan Universitas Gadjah Mada, tapi banyak sekali yang mengatakan itu tidak mungkin, itu mustahil kalau Pak Jokowi lulusan dari UGM. Jokowi bukan seorang negarawan, suka bikin gaduh, sangat disayangkan Polri mengikuti cara-cara langkah yang pro kontra di bangsa ini, sungguh sangat memalukan. Nah di sini juga kita melihat bahwa banyak sekali kegaduhan dalam masyarakat yang mengatakan itu Polri sudah mengikuti jejaknya Pak Jokowi untuk membohongi ijazah aslinya ini, bahwa Polri mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini adalah asli, namun yang mereka tunjukkan itu masih belum bisa mereka buktikan bahwa itu adalah
asli. Memang mereka menunjukkan asli, tapi tidak terbukti bahwa ijazah yang mereka tunjukkan itu adalah asli. Dengan itu banyak sekali kegaduhan-kegaduhan yang terjadi di masyarakat saat ini atas kasus ijazah daripada Pak Jokowi ini. Nah, lanjut lagi teman-teman, dokumen baru setahun dimusnahkan, artinya untuk hilangkan jejak. Yuk bikin gerakan tunjukkan ijazah asli kita. Kita bangga punya ijazah. Nah, lanjut lagi teman-teman. Orang berhati iblis mana bisa mikir Jokowi begundalnya satu kantong dengan Jokowi, lebih percaya sama anak idiot daripada Pak Jokowi dan begundulnya. Nah, di sini juga kita melihat bahwa banyak sekali teman-teman yang mengatakan bahwa mereka tidak percaya lagi atau tidak mengharapkan Pak Jokowi lagi untuk karena masalah yang terjadi ini banyak sekali yang dulu adalah suka sama Pak Jokowi atau membangga-banggakan Pak Jokowi, namun saat ini mereka bertukar pikiran bahwa karena kasus ijazah daripada Pak Jokowi ini, dengan itu mereka mulai tidak bisa mempercayakan Pak Joko Widodo ini atau presiden kita yang ke-7 ini teman-teman. Nah, lanjut lagi, kenapa sulit mempersulit terlepas asli atau palsu adalah perbuatan tidak baik dan tidak bijak sebagai seorang yang pernah menggunakan hak rakyat. Nah, lanjut lagi teman-teman, yang diuntungin itu para termul karena bisa meraup cuan dengan menjual kepintaran mereka dalam berbohong. Nah teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan-tanggapan atau komentar-komentar teman-teman kita dalam menanggapi video yang barusan kita tonton ini. Nah teman-teman, kalau ada juga teman-teman yang mau memberikan tanggapan atau komentar melalui video kita ini, silakan. Oke teman-teman, sampai ketemu di video kita selanjutnya.